Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayat, NPM 2010262010094. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada Bapak Adri sebagai dosen pengampu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas individu tentang peta-peta kerja. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Desain dan Analisis Sistem Kerja pada program studi Teknik Industri Universitas Ibnu Sina. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul peta aliran proses dan peta tangan kiri tangan kanan pada perakitan radum erosion boot pesawat terbang. Dimulai dari latar belakang. Peta kerja merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas, terutama dalam kerja produksi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperoleh melalui peta-peta kerja digunakan untuk memperbaiki suatu metode kerja, terutama dalam suatu proses produksi, sehingga dapat mengefisienkan waktu kerja dan mengefektifkan pekerjaan dari operator. Peta kerja terdiri dari berbagai jenis dan masing-masing jenis memiliki fungsi tersendiri serta dapat memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembuatan produk. Seperti halnya di dalam dunia kerja yang saat ini saya bekerja pada sebuah maintenance pesawat terbang yang merawat bagian penting dari pesawat terbang, terutama seperti halnya pada saat proses perakitan radum erosion boot, di mana radum erosion boot dirakit pada nose radum pesawat terbang yang berfungsi sebagai anti-erosion. Tujuannya untuk melindungi terjadinya gesekan udara yang akan menyebabkan erosion pada permukaan bagian depan pesawat pada saat terbang. Dalam proses perakitan, diperlukan juga setup ruangan baru untuk perakitan radum erosion boot ini yang selanjutnya akan dirakit pada nose radum pesawat terbang. Maka dari itu, untuk mengidentifikasikan permasalahan pada proses perakitan tersebut, perlu dibuat peta-peta kerja terutama sesuai dengan topik atau tugas, yaitu peta aliran proses dan peta tangan kiri tangan kanan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dengan topik yang telah ditentukan, yaitu peta aliran proses dan peta tangan kiri tangan kanan dengan sebuah judul perakitan radum erosion boot pesawat terbang. Maka dari itu rumusan masalah adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana membuat peta aliran proses perakitan radum erosion boot pesawat terbang. Kedua, bagaimana membuat peta tangan kiri tangan kanan perakitan radum erosion boot pesawat terbang. Tujuan pembahasan masalah. Adapun tujuan dari pembahasan masalah ini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu membuat peta kerja yang dialami dalam kehidupan sehari-hari baik di tempat kerja maupun di lingkungan rumah tangga, khususnya peta aliran proses dan peta tangan kiri tangan kanan. Kedua, melatih kemampuan mahasiswa menggunakan peta-peta kerja dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menggunakan peta-peta kerja sebagai alat analisis perbaikan suatu sistem kerja. Definisi peta kerja. Peta kerja merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan secara sistematis dan jelas, terutama dalam kerja produksi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperoleh melalui peta-peta kerja digunakan untuk memperbaiki suatu metode kerja, terutama dalam suatu proses produksi, sehingga dapat mengefisienkan waktu kerja dan mengefektifkan pekerjaan dari operator. Beberapa definisi peta kerja adalah sebagai berikut. Menurut Suta Laksana 2006, peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas, biasanya kerja produksi. Dan menurut Sritomo 1992, peta kerja adalah merupakan gambar sistematis dan logis dalam menganalisis proses kerja dari tahap awal sampai akhir. Peta-peta kerja. Menurut catatan sejarah, peta-peta kerja yang ada sekarang ini dikembangkan oleh Gilbert pada saat itu untuk membuat suatu peta kerja. Gilbert mengusulkan 40 buah lambang yang bisa dipakai. Pada tahun berikutnya jumlah lambang tersebut disederhanakan sehingga hanya tinggal 4 macam saja. Namun pada tahun 1947 American Society of Mechanical Engineers membuat standar lambang-lambang yang terdiri atas 5 macam lambang yang merupakan modifikasi dari yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Gilbert. Lambang-lambang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada operasi, yang kedua ada pemeriksaan, ketiga transportasi, keempat menunggu, dan kelima penyimpanan. Macam-macam peta kerja. Macam-macam peta kerja pada dasarnya peta kerja dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan jenis kegiatannya, dan berikut ini adalah pembagian kelompok peta kerja berdasarkan kegiatannya. Yang pertama ada peta kerja keseluruhan, di mana peta kerja keseluruhan dibagi lagi ke beberapa kelompok. Yang pertama yaitu peta proses operasi, kedua peta aliran proses, ketiga peta proses kelompok kerja, dan terakhir diagram alir. Kemudian yang kedua ada peta kerja setempat, di mana
peta kerja setempat pun terdiri dari yang pertama yaitu peta pekerja dan mesin, yang kedua peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta aliran proses. Di dalam topik pembahasan, tidak semua peta-peta kerja akan kita bahas, akan tetapi terbatas sesuai dengan rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu mengenai peta kerja berikut ini. Yang pertama, peta aliran proses. Peta aliran proses merupakan suatu peta yang menggambarkan semua aktivitas, baik aktivitas yang produktif, operasi dan inspeksi, maupun tidak produktif, yaitu seperti transportasi, menunggu, dan menyimpan, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kerja diuraikan secara detail dari awal hingga akhir. Keuntungan peta aliran proses. Dengan peta aliran proses, maka akan dapat atau diperoleh keuntungannya antara lain, menurut Wignio Sobworoto 2009 pp 104.105, meminimalkan operasi-operasi yang tidak perlu atau mengkombinasikannya dengan operasi lainnya, meminimalkan aktivitas handling yang tidak efisien, mengurangi jarak perpindahan material dari satu operasi ke operasi yang lain, atau langkah ini nantinya akan menjadi dasar pemikiran dalam hal pengaturan tata letak fasilitas pabrik. Yang terakhir, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia karena kegiatan yang tidak produktif seperti menunggu atau transportasi. Nah, di sini kita lihat peta aliran proses sekarang untuk perakitan radum erosion boot pesawat terbang, di mana kita lihat peta aliran prosesnya. Kemudian kita bisa juga melihat peta aliran proses usulan, yaitu perakitan radum erosion boot. Dan untuk kesimpulan peta aliran proses antara sekarang dan usulan, di mana dibandingkan peta aliran proses sekarang dan usulan, dapat disimpulkan bahwa peta aliran proses usulan memberikan suatu usulan perbaikan proses di mana tempat pengukuran dan pemotongan dijadikan satu tempat, sehingga bisa mengurangi jumlah transportasi dari 4 menjadi 3 dan waktu total yang bisa dihemat yaitu sebanyak 5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa peta aliran proses berguna untuk menganalisa masalah yang terjadi di suatu proses produksi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dengan membuat peta aliran proses usulan. Dan yang kedua ada peta tangan kiri dan tangan kanan, di mana peta tangan kanan dan tangan kiri adalah suatu alat dari studi gerakan untuk menentukan gerakan-gerakan yang efisien, yaitu gerakan-gerakan yang memang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Peta ini menggambarkan semua gerakan saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Juga menunjukkan perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan suatu pekerjaan. Lewat peta ini kita bisa melihat semua operasi secara cukup lengkap, yang berarti mempermudah perbaikan operasi tersebut. Seperti halnya dalam perakitan radum erosion boot pesawat terbang yang dilakukan sekarang pada peta tangan kiri dan tangan kanan seperti gambar peta kerja di slide selanjutnya. Kita bisa melihat peta tangan kiri dan tangan kanan sekarang, di mana waktu sekarang yang didapat untuk mengukur dan memotong satu komponen adalah 31,2 menit dalam satu siklus untuk pengukuran dan pemotongan radum erosion boot. Dan untuk peta tangan kiri, tangan kanan sekarang untuk perakitan radum erosion boot pada nosradum, waktu yang didapat untuk merakit satu komponen adalah 30,93 menit dalam satu siklus. Kemudian kita akan membuat peta tangan kiri dan tangan kanan usulan seperti gambar di slide ini. Pada peta kerja tangan kiri tangan kanan untuk pengukuran dan pemotongan waktu usulan yang didapat untuk mengukur dan memotong satu komponen adalah 30,9 menit dalam satu siklus. Dan peta tangan kiri dan tangan kanan usulan dalam perakitan radum erosion boot pada nosradum bisa kita lihat di slide, di mana waktu yang didapat untuk merakit satu komponen adalah 28,7 menit dalam satu siklus.
Jadi kesimpulan peta tangan kiri dan tangan kanan antara sekarang dan usulan, di mana peta tangan kiri dan tangan kanan sekarang itu pekerjaan pengukuran dan pemotongannya ditemukan waktu menganggur. Dan masalah ketika pengambilan sweep kit itu sebaiknya langsung diarahkan untuk menekan radum erosion boot pada nos radum sehingga dapat menghemat waktu. Kesimpulan yang didapat setelah melakukan usulan perbaikan adalah pengurangan waktu jumlah operator dan mengurangi keletihan operator. Jadi total waktu sekarang yang awal pengukuran sampai dengan perakitan adalah 59,66 menit berkurang menjadi 2,47 menit. Mungkin sekian dan terima kasih presentasi yang telah saya tayangkan. Mohon maaf sebelumnya bila mana ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.